jendela kelas yang tak ada kacanya. Dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Bendahara kedua Bang Rohadi, Bang Rohadi nih yang jadi bendahara kedua. Nah dari situ alhamdulillah kita muterin plastik, naruh gaya-gaya anak SD ya, dulu lah ya. kolekan, naruh plastik, ya kita dapat 900 juga kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya 99 dong. Angkanya selalu 9 gitu loh. Angka 9 berarti ya, angka 9. Terus kita mau ngadain nanti nih setelah lebaran kita halal bihalal. Halal. Nah, halal bihalal terbentuk panitia lagi. Panitia halal bihalal ya. Ya, halal bihalal untuk yang pertama itu Acara milad ini ya, yang acara pertama milad di bulan 9. bulan 9. Di bulan 9 tanggal 9 pas. Di mana, Bang? Dapur Itu memang kita bikin panitia tuh komplit, Spontanitas apa gimana? Spontan. Spontanitas ya. spontan. Kalau Itu nggak nggak pakai kita tunjuk, itu pada bergerak semuanya. Iya. Itu temu kangen kalau nggak salah. Iya, iya, temu kangen. Temu kangen itu. Halal bihalal. Halal bihalal. Nah, tempat makannya udah kita pasrahkan dah sama orang-orang basis Ciputat. Tahu itu yang nyari siapa, Bang Dayat kalau nggak salah ya. Ya, Gile. Oh, Bang Gele. nggak hadir ya. Hadir. Ya, dari situ Bang, alhamdulillah Alhamdulillah ya. banyak teman-teman memberikan jempol yang terbaik. Kok bisa gitu loh, yang kita yang Ya. awalnya 20 tahun, ada yang 25 tahun nggak ketemu, bisa Ya. duduk bareng di sana di dapur Empang. Itu berapa peserta tuh yang datang tuh waktu acara milad pertama? 250-an. 250. Iya, Mantap. 250-an. Padahal estimasinya nggak sebanyak itu ya. Estimasi paling banter kita jaring 100. Oh. Ya orang sampai berapa kali nyetak kaos itu? Siap. Eh, 3 season. 3 kali. 3 kali. caranya dari pihak pengurus, ini kan pasti udah ada pengurusnya nih waktu itu. Dari pihak pengurus untuk mengasih informasi ke teman-teman yang lainnya itu by WA aja atau By WA sama telepon. oh by WA sama telepon. Jadi memang secara nggak langsung tuh nggak terkoordinir. Cuman ayo kita mau ngadain ini. Dari mulut ke mulut juga sih. Iya, kita duduk bareng buat nganu panitia nggak? Nggak ada. Paling RT, Ya. saya, Oblek sama Bang Fajri. Ya. Itu cuma berempat. Tapi alhamdulillah di belakang kita teman-teman mau bergerak. Akhirnya mereka ngajuin nih dananya segini, ini dananya segini. Sukses Bang. Sukses ya. Sukses. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Itu milad pertama ya berarti. Pertama. Ya, milad pertama itu ada ketua panitia miladnya apa berjalan gitu? aja? Bareng-bareng. Bareng-bareng gitu. aja? Bareng-bareng, nggak ada yang kita tunjuk si A, si B, si C. Yang jelas ketuanya si ini, wakilnya ini, bendaharanya Bang ini. Udah Bang, lu kendalikan. Yang masuk berapa, yang keluar berapa. Itu melalui transfer teman-teman. Bang Bowo, mohon maaf, mungkin bisa kita ulas sedikit dari sejarah awalnya berdirinya LAD di tahun 2017 ya. 2017 sampai sekarang ini di tahun 2022, berarti kan udah sekitar 5 tahunan ya. Iya. Artinya Mau 5 tahun. udah lumayan cukup lama juga ya, 5 tahun itu ya. Ada nggak sih Bang yang sifatnya kayak ya kendala-kendala itu pasti ada Bang ya, kendala-kendala maksudnya kayak apa sih, kayak sebuah perjalanan gitu. Kalau untuk di apa ya, untuk di strukturnya sendiri sampai saat ini itu ada perubahan atau enggak Bang? Kalau dibilang ada perubahan Struktur pengurus ya? di pengurusan pertama itu nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. Tetap Bang Bowo ketua umum waktu itu. Iya. Terus menjelang setelah kita HBH pertama itu sempat vakum saya Aku selama 6 bulan atau 7 bulan. Vakum. Karena ini apa pemilihan umum. Ah. Pemilu. karena pemilu waktu itu ya. Kita vakum. Nah, terus kita dapat kabar dari teman-teman kalau kita mau ngadain pemilihan biar roda lintas angkatan
Petani Dayak ini tetap berjalan. Ya alhamdulillah, saya dengar kabar ketua berikutnya ya Bang Dayat. Bang Dayat. Bang Dayat. Itu yang saya tahu itu aja. Di setengah perjalanan masa pembinaan Bang Bowo ya? Iya, selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Iya. Terus kalau boleh tahu ini kan pastinya ya LAD berdiri ini kan pasti punya tujuan nih Bang Bowo. Pasti punya tujuan. Kenapa sih LAD ini dibentuk? Kenapa sih LAD ini didirikan? Boleh tahu nggak kalau misalnya LAD itu punya visi dan misi apa gitu? Siap. Yang jelas memang kita punya wadah ini yang mewakili teman-teman alumni yang lain Ya, itu memang LAD ini punya visi misi. punya misi Ya. ya. Kita ini menjaring teman-teman yang awalnya saya pribadi melihat ada teman dari Bintaro, dia sampai saat itu selama 8 tahun dia udah nggak kerja, akhirnya kita tampung. Kita pekerjakan beliau itu di apartemen di salah satu apartemen di Bintaro. Daerah Bintaro juga ya. Nah, langsung saya ikut sertakan. Ya alhamdulillah selama dia ketemu saya lagi dia kerja terus sampai saat ini. Sampai kemarin beliau sakit dijemput yang Maha Kuasa. Ya kurang lebih 8 tahun juga sih dia kerja di sana. 8 tahun juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah dari situ saya ngeliat temen nggak dapet pekerjaan, akhirnya ya memang visi misi kita nih jaring teman-teman. Siapa tahu ada yang punya potensial bagus, siapa tahu punya usaha yang bagus, kita bisa mengikut sertakan teman tersebut. Ya. Siapa tahu dari dia punya lokasi usaha di satu titik, karena berkembang bisa dialihkan ke titik lain. Nah, dengan teman-teman kita yang belum mendapatkan pekerjaan bisa kita arahkan ke sana. Awalnya seperti itu. Lanjut kalau untuk misi ke depan itu memang saya tuh dengan teman-teman menginginkan ketika kita sudah bergabung, yuk kita bikin suatu usaha. Entah itu kita punya konveksi, entah kita punya laundry, atau kita punya steam kendaraan dan lain-lainnya. Syukur-syukur dari situ bisa berkembang. Bisa berkembang. Jadi bisa membantu kawan-kawan yang lain. Nah, awalnya sih seperti itu. Dan donasi juga Pak. Betul. Usaha. Betul. Nah, dari situ juga kita godok nih, kita bahas sampai kita bahas mengenai hal bagaimana nih ketika kita punya teman alumni yang lain yang sedang berduka atau dia sedang sakit atau bagaimana. Ya alhamdulillah secara tidak langsung teman-teman selalu japri, yuk kita berdonasi seikhlasnya. Yang sempat kita punya waktu berangkat ke sana, ya ayo kita bersama-sama ke sana. Kalau enggak ya enggak masalah. Ya. Yang penting kita ada perwakilan. Yang penting ada perwakilan dari Iya. ini ya, dari alumni ya. Yang kita takutkan dia sedang sakit, kita nengoknya rombongan, takut jadi beban. Bukan malah sehat, malah tambah sakit. Takut jadi beban. Ya memang pembahasan awal itu ya dari alumni untuk alumni. Dari alumni untuk alumni ya, lintas alumni Dayak ya. Sampai berkembang, anak istrinya bagaimana? Ya kita lihat kondisi kas juga, keuangan juga. Berarti kalau udah ada struktur seperti itu artinya apalagi sampai udah ada uang kas ya, uang kas itu. Berarti kan LAD ini sudah mempunyai program ADRT-nya berarti ya. Udah ada ADRT-nya ya, sudah terbentuk sampai sekarang masih berjalan itu. Masih berjalan. Masih berjalan alhamdulillah ya. Boleh tahu nggak untuk ADRT-nya apa aja sih poin-poinnya Bang Bu? Kalau ADART poin-poin yang kita sepakati waktu itu ya memang banyak sekali Pak. ADART yang akan kita kembangkan itu misalnya di jangka pendek ada jangka panjang pertama dan jangka panjang kedua. Jangka pendeknya ini kita punya usulan atau kita punya keinginan apa nih yang mau kita bentuk. Kalau memang udah kita bentuk berjalan baik, berjalan bagus, kita ke tahap